Halo semuanya, welcome back to Fast Channel. Di video kali ini saya akan review satu unit Nissan Kicks. Ini yang e-Power ya, tipenya VL tahun 2021. Nah, ini juga merupakan salah satu varian yang dimasukkan ke Indonesia ya, karena merupakan salah satu varian tertinggi juga nih. Kita langsung bahas di bagian depan. Oh ya, sebelumnya bagi kalian yang ingin mengetahui harga, alamat, dan juga kontak marketingnya nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Kita langsung dibahas eksteriornya yang di bagian depan terlebih dahulu. Untuk di bagian lampu depan di sini sudah menggunakan full LED ya. Baik lampu dekat, lampu jauh yang berada di bagian sebelah sini. Kemudian untuk lampu senja yang berada di bagian dalam. Dan juga ada lampu DRL yang berbentuk alis ya. Untuk lampu sen juga berbentuk alis di sini. Dan juga untuk fog lamp di bagian bawah sudah menggunakan LED. Di bagian lampu sini juga ada emboss tulisan Kick ya. Untuk bagian grill dia V-motion ya, seperti Nissan pada umumnya. Dan ukurannya juga cukup besar, dengan aksen black glossy. Dan ada aksen chrome juga di bagian pinggir black glossy-nya ya. Untuk emblemnya di sini Nissan menggunakan kaca karena ada sensor-sensor di balik emblemnya. Di bagian bawah juga ada aksen chrome ya. Lanjut kita ke bagian samping. Kita bahas bannya terlebih dahulu. Untuk ban, dia menggunakan ban Dunlop NASF berukuran 205 55 R17, dan ini velgnya sudah two tone color. Kemudian untuk rem depannya sudah rem cakram. Di bagian bawah sini juga terdapat aksen plastik hitam ya, claddingan hitam di sepanjang bodi mobil bagian bawah. Ini ada aksen silvernya juga. Untuk handle-nya di sini warnanya chrome. Sudah ada akses parkingnya juga, model pencet. Dan untuk kacanya di sini sudah ada blackout pilar ya, warnanya hitam doff. Kemudian untuk spionnya sewarna dengan bodinya berwarna hitam. Sudah ada sen juga LED di spion, dan ada kamera 360. Untuk pilar sini bagian depan juga warnanya hitam ya, cuma ini karena warnanya hitam jadi tersamarkan. Begitu pula yang di bagian atas, dia atapnya warnanya hitam. Di sini juga ada roof rail. Roof railnya warnanya silver. Lanjut di bagian belakang. Untuk ban belakang dia menggunakan ban Dunlop NASF dan ukurannya 205 55 R17. Untuk ban belakang velgnya juga sudah two tone color. Kemudian untuk remnya juga rem cakram. Dia di sini rapi ya, sudah ada peredamnya nih. Di sini juga ada aksen black dove ya, jadi seolah-olah floating. Di bagian belakang untuk antenanya sini sudah menggunakan shark fin antena. Ada ini washer belakang juga ya untuk wiper. Kemudian untuk kacanya sudah ada rear defogger. High mount stop lampnya ada di sini sudah LED. Ada wiper belakang. Kemudian untuk lampunya dia juga sudah full LED ya. Baik lampu malam, lampu rem, lampu sen maupun lampu mundur sudah menggunakan full LED. Ini untuk logo Nissan-nya berada di tengah. Untuk lampu plat nomornya ini masih lamp sepertinya. Nanti kita cek. Di sini juga ada kamera mundur dan kamera 360 ya. Di bagian bawah sini terdapat emblem e-Power. Sementara di bagian sebelah kiri ada emblem Kicks. Dan ada sensor parkir sebanyak 4 titik. Untuk bumpernya seperti ini, ada reflektornya ya. Modelnya seperti ini. Dan secara keseluruhan mobilnya seperti ini ya. Untuk desain belakangnya. Di
Di bagian sebelah kiri penumpang depan juga ada akses smart key. Untuk wiper dia frameless ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke interiornya. Untuk kuncinya dia seperti ini ya, seperti Nissan pada umumnya. GT-R juga seperti ini, cuma beda di logonya aja. Dan ketika di unlock, dia ada welcome light-nya juga ya. Ini juga bisa di setting di MID. Begitu pula spionnya ya. Ini sebenarnya auto folding. Dia ada pengaturannya di MID atau di speedometer. Nah, jadi karena dia sudah menggunakan smart key, kita nggak perlu lagi megang kuncinya, kita kantongin aja dan kita tekan tombol di sini untuk membuka dan mengunci. Untuk di bagian kursi, di sini ada pengaturan reclining. Ini height adjuster untuk pengaturan ketinggian ya, masih manual, dan pengaturan sliding. Kita mentokkan paling belakang biar tes legroom ya. Di bagian bawah sini dia juga ada footrest, tapi nggak ada plastiknya ya, cuma ada gundukan aja. Terus ada 2 pedal gas dan rem. Ini untuk pembuka kap mesin dan ini untuk tangki bensin. Kita lanjut ke bagian pintu ya. Di sini ada sensor. Ini untuk sensor blind spot monitoring system. Akan menyala di sebelah sini ya. Kemudian di bahan pintunya di sini plastik. Sementara di bagian bawah sini menggunakan bahan soft touch nih, empuk. Untuk handle-nya di sini menggunakan handle chrome dan power window. Yang auto hanya di sisi pengemudi ya. Sementara untuk bagian sini ada central lock, window lock. Ini untuk pengaturan spion yang sudah retract. Ini ada aksen silver. Kemudian di bagian bawah sini itu ada sebuah cup holder, tempat penyimpanan, dan ada speaker. Nah, nggak fokus. Nah, udah fokus. Kita lanjut ke bagian dashboard. Di sini ada sebuah penyimpanan terbuka ya. Ini bisa meletakkan koin. Kemudian lanjut bagian atasnya. Di sini ini ada headlamp leveling untuk mengatur ketinggian lampu depan. Ini ada stability control dan hill start assist. Kemudian ini ada aksen black glossy di sekeliling AC dan ada aksen silvernya juga ya. Di bagian sini ada bahan empuk juga nih, soft touch, dan ada stitching atau aksen warna putih. Di bagian pilar juga ada tweeter dan untuk bahannya di sini masih menggunakan hard plastik ya yang bagian atas. Sementara tengah sini ada speaker nih, mid bass speaker. Itu ada defogger juga ya. Selanjutnya kita langsung ke bagian kursi. Kita ke bagian setir. Untuk setirnya di sini juga sudah dilapis kulit ya. Ini stitchingnya warna abu-abu ya. Untuk setirnya seperti ini, 3 palang. Ada aksen silver. Setirnya juga dia sudah pengaturannya lengkap, tilt dan teleskopik. Kemudian untuk di sebelah sini dia ada pengaturan untuk MID, pengaturan audio, dan juga sebelah kanan dia ada cruise control yang sudah adaptif cruise control. Canggih ya. Dan di bagian sini juga ada Bluetooth teleponi. Dan airbagnya di sini ada, dan ada 6 buah airbag. Di bagian sebelah kiri di sini ada pengaturan wiper ya. Untuk pengaturan wipernya dia belum auto, tapi sudah bisa diatur interval waktunya. Sementara di sebelah kanan, di sini headlampnya sudah auto, terintegrasi dengan fog lamp. Selanjutnya kita lihat panel speedometernya ya. Ini banyak banget fiturnya, karena speedometernya sudah menggunakan full color ya. Yang separuh full color, tapi yang untuk speedometer masih menggunakan jarum. Kita coba kontak on. Nah, seperti ini jika dikontak on. Oh, kita tutup ininya terlebih dahulu ya. Ini ada individual door warningnya juga. Nah ini untuk MID-nya ya. Kita lihat-lihat terlebih dahulu.
Di sini ada forward collision mitigation, kemudian ada blind spot warning. Ini ada kilometer, speedometer format digital. Kemudian ada drive komputer, ada average. Kemudian ada range, ini ada driving time ya. Dan ada average konsumsi bahan bakar. Kita ganti lagi, di sini ada ini untuk fitur keamanannya ya. Ada emergency brake. Nah, ini kembali lagi ke tadi. Kita coba ke menu pengaturan. Di sini ada drive assistance, ada pengaturan blind spot, warning, kemudian ada emergency brake, parking aids, driver attention alerts, time alerts, low temperature alert, dan ada chassis control. Ini juga merupakan salah satu fitur keamanannya ya. Ada active trash control. Ini untuk settingnya ya. Setelah drive assistant, di bawahnya juga ada customize display. Kita buka, ada main menu selection, eco info setting, cruise screen transition, dan welcome effect. Ini animasinya dan gaze-nya juga bisa diatur ya, on atau off. Kemudian kita kembali, kita menuju ke vehicle setting. Nah, ini ada lighting. Ini untuk pengaturan welcome light, auto room lamp, dan light sensitivity juga bisa diatur ya. Terus ada turn indicator, ada locking maksud saya. Kemudian wiper juga bisa diatur. Kemudian untuk mirror, kaca spion juga bisa diatur tadi ya, yang mengenai auto foldingnya. Selanjutnya ada juga, sudah cuma segini untuk vehicle settingnya. Dan ini juga banyak banget ya maksud saya, gak cuma segini. Maksudnya cukup banyak pengaturannya nih. Jarang-jarang ada di mobil 400 jutaan. Kemudian ada maintenance. Ini ada oil and filter, tire untuk ban, dan other untuk lainnya kita coba lihat. Udah untuk pengaturan kilometernya ya. Ini ada pengaturan jam, unit dan bahasa, dan factory reset. Ini banyak banget ya pengaturannya ya. Kemudian di bagian sini juga ada jam, ada outside temperature, ini untuk persneling, dan ini untuk drive mode-nya lagi di mode S. Ini untuk range, dan ini untuk odometer. Sementara di sebelah kanan ada speedometer yang masih jarum. Ini mantap banget sih, speedometernya kayak gini modelnya. Di bagian kiri sini juga ada info lagi ya. Kalau kita geser ke kiri, ini untuk full consumption, full economy history. Kemudian kita geser lagi untuk audionya ya, bisa terintegrasi dengan speedometer. Dan ini untuk baterainya. Informasi mengenai baterainya seperti ini. Wih, lengkap sekali. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian tengah sini. Nah, untuk di bagian tengah sini, di bagian atas ini terdapat tombol hazard ya. Untuk menyalakan hazard. Kemudian di bawahnya ada pengaturan audio. Ini untuk isi AC-nya di atas ya. Ada chrome-nya juga di bagian sininya. Dan ini untuk head unitnya. Head unitnya dia OEM juga ya. Ini canggih banget. Dan layarnya besar. Terintegrasi dengan mobilnya. Di sini ada menunya untuk home. Ini tampilan home-nya seperti ini. Ada tombol physical juga di bagian sebelah kiri. Ini ada tombol telepon, menu, audio. Ini untuk penggantian stick track, volume, power juga. Di sebelah kanannya di sini terdapat kamera. Ini untuk pengaturan mode malam ya. Setting, back, dan ini untuk tune scroll buat radio. Dan untuk menunya di sini ada pengaturan untuk telepon. Terintegrasi ya pengaturannya menggunakan Bluetooth sambungannya. Kita back, kita di sini ada audio. Audionya di sini bisa menyambungkan ke AM, FM, audio Bluetooth, USB, aux, pengaturan, dan juga dia sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Kita back. Ini ada koneksinya ya. Koneksinya nih PPS, USB, dan Bluetooth. Kita tekan info, ada informasi sistem, informasi versi, dan lisensi. Kita kembali ke menu pengaturan.
Di sini ada menu koneksi untuk pengaturan Bluetooth dan WiFi. Ada pengaturan telepon, suara, volume dan nada, jam. Ini untuk sesuaikan menu beranda, sesuaikan sumber audio, kamera, lain-lain. Kita lihat yang lain-lain. Ada tampilan, bahasa, jenis papan ketik, dan kembali ke menu pengaturan awal. Kita lihat lainnya lagi ya. Di sini ada pengaturan suara dan ada kamera. Pengaturan tampilan. Nah, ini untuk kameranya seperti ini ya. Ini ada kecerahan, kontras, redup, warna dan level kegelapan. Jadi ada pengaturan untuk kameranya. Kalau kita lihat di sini, ini ada widgetnya. Menu-menunya bisa diatur di sini, dan ini adalah shortcut untuk kamera 360-nya. Nah, kameranya seperti ini ya. Ada kamera 360-nya, ini kamera belakang. Oh, kamera depan, sorry. Kamera depan. Dan ini bisa dilihat spion, kamera spion. Jadi seperti itu ya, lengkap sekali head unitnya. Dan untuk bahan sebelah sini juga bahannya empuk. Kita lanjut ke yang lainnya. Untuk AC di sini, di AC-nya sudah digital, remote control. Di sini ada pengaturan untuk kecepatan. Di sini untuk pengaturan suhu, paling dingin 18 derajat dan paling panas itu 28 derajat. Di sini juga ada on off AC-nya. Di sini ada mode auto. Di sini ada on off AC, rear defogger. Ini untuk arah hembusan. Bisa ke kepala dan kaki aja maupun kaki ke kaca depan. Ini untuk rear defogger. Dan ini untuk front defogger, ini rear defogger. Sementara ini untuk open close air. Kita matikan. Di bagian bawah sini juga ada untuk shortcut power outlet. Ini ada power outlet, ini untuk input USB dan AUX. Ada laci penyimpanan juga, ini cukup luas, bisa meletakkan dompet, handphone dan semacamnya. Di bagian sini ada drive mode. Nah, ini ada drive mode-nya bisa tampil di LCD sini ya. Ada Eco, normal dan S. Nah, kalau S ini bisa menggunakan one pedal ya. Begitu pula Eco. Nah, setiap ganti drive mode juga range-nya tambah panjang ya. Karena semakin kita ganti ke S dan ke Eco, maka akan semakin irit. Di bagian sini juga ada EV mode. Ini adalah menggunakan listrik tanpa mesin. Jadi kita jalan itu hanya menggunakan listrik tanpa menggunakan mesin. Kemudian di baliknya EV mode, jika kita tahan lama ya, maka juga ada charge. Jadi charge itu adalah mengisi secara terus menerus. Jadi jika kita ingin mematikan mesinnya hanya menggunakan EV, kita harus charge terlebih dahulu sampai penuh. Kemudian jika kita sudah sampai di wilayah yang kita inginkan, kita tinggal ganti ke menu EV. Jadi bisa berjalan menggunakan listrik aja nih mesinnya tanpa menyala. Bagian sini juga ada tombol start stop. Ini untuk transmisinya ya, modelnya unik, kecil. Ini untuk park, kemudian ada R, N, dan D. Di bagian sini dia juga ada cup holder yang bisa di adjust ya, bisa ditarik juga, jadi tempat penyimpanan yang luas. Nah, selain itu dia juga bisa diangkat. Dari sini diangkat, dari sini juga diangkat menjadi cup holder. Ini ada rem parkir elektrik dan ada auto hold. Bagian sini juga bahannya empuk tadi ya, sudah dilapis dengan kulit dan stitchingnya warna putih. Bagian sini juga ada armrest, dia empuk juga, stitching warna putih, dan ada tempat penyimpanan. Tapi nggak begitu dalam ya, tapi cukup lah buat meletakkan semacam dompet, uang dan semacamnya. Untuk jok dia kulit ya, warnanya hitam, ada aksen putih-putihnya juga nih. Tapi lagi disarungin, headrestnya dia sudah terpisah ya, adjustable. Untuk seatbelt di sini juga sudah menggunakan head adjuster. Hand gripnya sini model retract ya. Plafonnya tapi warna terang. Sun visor di sisi penumpang depan. Di sini sudah ada lampunya dan sudah ada kacanya dan penutupnya. Ini untuk lampu baca bagian depan. Ini untuk manual. Ini untuk mengikut dua-duanya menyala atau mengikut ke pintu. Di sini juga sun visornya sudah ada kacanya dan ada lampunya.
Untuk spion, tapi sayangnya dia belum auto ya, masih manual. Kita matikan. Sekarang kita ke belakang. Oh, satu lagi lupa. Ini hand grip di pengemudi juga sudah retract. Oke, sudah tidak ada di depan. Kita langsung ke belakang ya. Di bagian belakang sini, di sini bahannya sudah soft touch. Ini plastik ras. Handle-nya chrome. Dan di bagian bawah sini juga ada tempat botol dan speaker. Nah, ini adalah posisi paling mundur ya, karena tadi saya sudah setting paling mundur. Ini masih ada sekitar 4 jari. Dan tinggi saja itu 165 cm. Untuk headroom masih ada 5 jari lebih. Di sini juga ada seat back pocket ya, di kedua sisinya. Dan bagian belakang ada untuk USB charge. Karena dia mobil listrik ya, tentunya dia canggih, bisa ngecas juga ya harusnya. Di bagian atas ini ada lampu baca sudah menggunakan halogen, masih menggunakan halogen. Di bagian pilar sini juga ada airbagnya tadi ya, karena dia sudah 6 airbag, begitu pula di kursinya nih, ada airbagnya. Untuk hand grip belakang, sini sudah retract. Dan headrestnya adjustable tiga-tiganya, tapi dia nggak punya armrest ya. Nah, tapi dia udah isofix nih. Ini ya kursinya ya, bahannya kulit, ada aksen warna putih. Hand grip di sebelah kanan sini sudah retract juga. Ini untuk bagasinya, ada lampu halogennya juga. Untuk bagasinya juga cukup luas ya. Di sebelah sini ada hook kantongan belanjaan 2 buah. Dan ini ada separatornya ya, untuk safety. Dan juga untuk penyimpanan juga sih. Di bagian bawah sini sudah tidak ada ban serep lagi nih. Hanya ada tire repairment kit dan ada akinya. Akinya diletakkan di bagian belakang. Ini bagasinya juga cukup luas. Bisa dilihat ya. Untuk bensin, dia ini kapasitasnya 41 liter. Di bagian belakang sini, ini tadi adalah posisi yang cukup standar. Ini masih lega lah, 5 jarian lebih. Oh iya, dan untuk pelipatan, dia ada di sebelah sini ya tuasnya. Nah, ditarik sebelah sini untuk melipat. Porsinya dia 60 dan 40. Tapi dia tidak bisa reclining ya, hanya bisa dilipat. Dan seat bednya dia rapi nih di dalam. Untuk pengaturan dari sisi penumpang depan, di sini cuma ada reclining sama sliding aja. Nggak ada pengaturan buat ketinggian. Di sini ada laci, cuma lacinya dia belum soft opening. Ini ada beberapa dokumen dan P3K ya. Ini tadi ya bahannya yang soft touch. Ini ada airbag, ada Twitter, dan ini ada blind spot monitoring. Oh ya, selain blind spot monitoring, dia juga punya berbagai macam keamanan. Seperti emergency brake ya, yang radarnya ada di depan tadi. Dan juga ada blind spot monitoring system. Selain kamera 360 dan 6 airbag. Kita injak pedal rem dan tekan start stop. Nah, sudah menyala. Oke, kita langsung lihat lampu-lampunya. Kita nyalakan lampu utama. Kemudian kita nyalakan fog lampnya juga.
dan lampu hazard. Jangan lupa juga kita buka kap mesin, tapi udah saya buka tadi sih. Nah, langsung kita lihat eksteriornya dan lihat mesinnya. Nah, dia menggunakan dua mesin ya. Yang satu mesin bensin, yang satu motor listrik. Untuk mesin bensinnya dia hanya bertugas untuk mengecas mesin listriknya. Nah, untuk mesin bensinnya dia ini nggak asing ya, pakai mesin Nissan March. Kapasitasnya 1200 cc, 3 silinder, 78 horsepower dan torsinya 130 Nm. Nah, sementara untuk penggeraknya dia menggunakan motor listrik. Motor listriknya itu 129 PS dan torsinya 260 Nm. Jadi dia menggerakkan mobilnya menggunakan motor listrik. Dan dia juga front wheel drive ya tentunya ya. Dan 0 ke 100 itu menurut berbagai media itu di bawah 10 detik, 8,8 detik. Untuk modul ABS-nya juga tentunya ada ya. Di bagian sana ngumpet. Oke. Di bagian sini juga sudah ada peredamnya dan sudah dicat tentunya. Di bagian bawah sini tadi ada kamera 360-nya ya. Nah, ini untuk lampu depannya. Sorry, lampu senya ada di bawah. Dia ini bergantian dengan DRL. Ini untuk lampu utamanya sudah LED, lampu senja, fog lamp sudah LED. Ini untuk lampu sen sudah LED juga. Dan ini lampu belakangnya nih. Dia sudah LED juga. Baik lampu malam, lampu sen, lampu rem, dan juga lampu mundur. Tapi lampu sini plat nomornya masih bohlam. Gampang ya, tinggal diganti LED. Sudah full LED semua, kelar. Oke, jadi seperti itu ya review saya tentang Nissan Kicks tipe e-Power tahun 2021. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.